Duta Besar Iran untuk Armenia, yakni Mehdi Sobhani, menyatakan Israel diduga menyelundupkan sejumlah mikro air vehicle (MAV) atau drone berukuran sangat kecil ke wilayah Iran. Drone tersebut dikirimkan ke Iran lewat negara-negara tetangganya. Terkait laporan tersebut, kini Iran tengah melakukan penyelidikan. Diketahui MAV itu digunakan Israel untuk menyerang Iran dalam perang yang berlangsung selama 12 hari. Menurut Sobhani, Israel sengaja memanfaatkan wilayah negara tetangga Iran demi melancarkan serangannya. Terkini Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengaku geram dengan serangan Israel yang menyasar Iran. Namun dalam percakapan dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Ilham Aliyev membantah Azerbaijan dimanfaatkan Israel untuk menyerang Iran. Aliyev mengaku pemerintahannya sangat mengontrol penuh langit Azerbaijan dan tak akan mengizinkannya digunakan Israel. Bantahan yang sama juga disampaikan Kementerian Luar Negeri Azerbaijan. Menurutnya, tudingan seperti itu merusak hubungan antara Azerbaijan dan Iran. Duta Besar Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yakni Amir Said Iravani, menekankan Iran menolak tunduk soal semua bentuk pembatasan kekuatan rudalnya, sehingga Iran akan tetap berkomitmen untuk melakukan pengayaan uranium di dalam wilayahnya. Iravani menyebut pada Jumat 27 Juni bahwa sistem pertahanan Iran adalah bagian yang tak terpisahkan dari kedaulatan nasional. Selain itu tidak akan dinegosiasikan dalam kerangka perjanjian regional ataupun internasional. Terkini Iravani menyatakan Iran tak akan membiarkan senjatanya dilucuti. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi serangan-serangan yang berpotensi terjadi di masa mendatang. Bahkan ia juga menyatakan bahwa NPT menjamin hak untuk melakukan riset, produksi dan penggunaan energi nuklir secara damai. Atas hal tersebut, Iran tetap teguh pada hak untuk memproduksi sendiri bahan bakar nuklir di dalam negeri. Lanjut, Iravani mengatakan Iran siap bekerja sama dengan negara-negara regional yang memiliki reaktor nuklir baik dalam aspek keselamatan maupun pasokan bahan bakar. Meski demikian, Iran tak akan menyerahkan kendali atas pengayaan ke luar negeri. Iran melarang Kepala Pengawas Nuklir PBB atau IAEA Rafael Grossi memasuki wilayahnya. Larangan tersebut menyusul tuduhan pengkhianatan soal pernyataan Grossi mengenai program nuklir Iran yang dianggap sebagai penyebab serangan Israel. Wakil Ketua Pertama Parlemen Iran, Hamid Reza Haji Babai, menuduh Grossi menjadi mata-mata untuk Israel. Menurutnya, Rafael Grossi juga membantu melegitimasi serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya. Lanjut, Hamid Reza menyatakan bahwa rudal dan senjata nuklir hanya dalih. Pasalnya, ia menyebut musuh memiliki masalah dengan Iran. Menurutnya, Israel telah mengalokasikan 4 gedung ke Grossi. Gedung tersebut digunakan untuk memantau program nuklir Iran yang dianggap sebagai ancaman bagi Israel. Sebagai informasi, Iran menyebut Grossi sengaja menjadikan IAEA sebagai alat untuk memprovokasi konflik terhadap Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, mengatakan Grossi mengkhianati rezim non-proliferasi. Bahkan Grossi mengubahnya menjadi instrumen yang mudah digunakan oleh negara-negara yang belum menandatangani NPT atau Perjanjian Non-Proliferasi. Sehingga hal itu mudah untuk melucuti hak-hak dasar para penandatanganan NPT sebagaimana yang tercatat dalam pasal 4. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei keluar dari bunker pada Kamis 26 Juni 2025 seusai negaranya dan Israel mencapai gencatan senjata. Kemunculan perdananya, Khamenei menyebut Iran berhasil meraih kemenangan atas Israel dan sebagai balasannya, Teheran berhasil menampar wajah Amerika Serikat. Pernyataan Khamenei disampaikan melalui pidato televisi nasionalnya pada Kamis 26 Juni. Dalam pidatonya itu, Khamenei membantah 3 situs nuklir Iran yang berada di Fordo, Natanz, dan Isfahan rusak parah.
Ia menjelaskan bom penghancur bunker GBU-57 Massive Ordnance Penetrator atau MOP yang ditembakkan jet bomber siluman B-2 Amerika Serikat tak cukup canggih menyerang situs nuklir Iran. Yakni bom itu hanya merusak pintu masuk dengan dampak dangkal. Lantas KBRI menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai sosok yang terlalu mengedepankan pencitraan. Jadi Presiden Trump terlalu menunjukkan kehebatannya. Sebagai informasi, sekutu kesayangan Amerika Serikat, Israel belakangan ini memang berencana membunuh Khamenei, sehingga Khamenei bersembunyi dalam bunker rahasia hampir 2 pekan sejak Israel meluncurkan operasi Rising Lion. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Teheran jika Iran melanjutkan pengembangan senjata nuklirnya. Dalam postingan di media sosialnya Jumat 27 Juni, Trump juga mengaku kesal dengan Ali Khamenei yang menyatakan kemenangan Iran melawan Israel. Donald Trump menyatakan Khamenei berbohong secara terang-terangan dan bodoh. Pasalnya dalam perang yang berlangsung selama 12 hari, Trump mengaku menyelamatkan Khamenei dari pembunuhan yang direncanakan Israel. Bahkan gencatan senjata ini merupakan bagian dari upayanya, yakni Trump berhasil memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan terakhir dalam konflik tersebut. Atas hal itu, Trump menyebut retorika Khamenei membuatnya membatalkan rencana pencabutan sanksi terhadap Iran. Padahal rencana Trump mencabut sanksi tersebut ialah ingin membantu Iran pulih lebih cepat dari serangan Israel. Terkini Trump menginginkan Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA atau lembaga kredibel lainnya terus memantau fasilitas nuklir Iran. Namun keinginan Trump itu dipersulit oleh kebijakan baru Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan keringanan sanksi terhadap Iran. Melalui media sosialnya Jumat 27 Juni, pembatalan tersebut buntut retorika pemimpin tertinggi Iran yakni Ali Khamenei. Menurut Donald Trump, Ali Khamenei tak tahu terima kasih dan bodoh. Adapun Trump juga mengungkit perang Iran dan Israel yang berlangsung selama 12 hari lalu. Dalam perang tersebut, Trump mengaku menyelamatkan nyawa Khamenei dari rudal mematikan Israel. Pada Minggu 15 Juni, Trump telah memveto rencana Israel yang ingin menghabisi Ali Khamenei. Selain itu, Trump menyebut gencatan senjata saat ini juga merupakan bagian dari upayanya. Jadi Trump berhasil memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan terakhir dalam konflik tersebut. Atas hal itu, Trump mengaku geram dengan menyebut retorika Khamenei membuatnya membatalkan rencana pencabutan sanksi terhadap Iran. Padahal rencana Trump mencabut sanksi tersebut ialah ingin membantu Iran pulih lebih cepat pasca serangan Israel. Terkini Trump memberi sinyal akan menyerang Iran lagi jika Teheran tetap melanjutkan pengayaan uraniumnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjanjikan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza pada pekan depan. Trump mengaku pada Jumat 27 Juni tengah bekerja keras menjembatani perdamaian antara Israel dan Hamas. Pihaknya mengaku sangat prihatin dengan kondisi warga sipil di Gaza. Atas hal itu ia mengupayakan perdamaian dan harus segera terwujud. Namun berselang sehari pernyataan Trump, Israel justru semakin meluncurkan serangan mematikan di jalur Gaza pada Sabtu 28 Juni. Akibat serangan tersebut, sekira 60 orang meninggal dunia. Dari laporan sumber medis terdekat, sekira 20 orang tewas di lingkungan Al-Tufah, kota Gaza. Korban tewas termasuk 9 anak-anak. Lantas serangan ini juga mengakibatkan kehancuran besar. Selain itu memicu gelombang kemarahan dunia internasional. Dengan adanya kondisi ini, sejumlah pihak menilai pernyataan Trump tidak diiringi tekanan nyata terhadap sekutunya, yakni Israel, untuk menghentikan serangan. Kita juga singgung keprihatinan kita tentang isu sempadan Thailand dan Cambodia. Dan kedua-dua kita merasakan kita harus cuba dekati kedua-dua negara untuk meredakan dan mengurangkan suhu kehangatan ketegangan di antara kedua negara. Isu Gaza, seperti kita tahu, kita mengecam keras kebiadaban Israel yang terus membantai dan menyebabkan genosid di Gaza.
Dan kita rasa lega buat sementara kerana ada ceasefire, gecatan senjata di antara Israel dan Iran. Malaysia umpamanya telah terlalu menyuarakan pandangan yang keras atas pencerobohan dan pelanggaran Israel ke atas Iran dan mendukung hak Iran untuk membalas supaya maruah, integriti, dignity negara Iran tidak tercemar. Tapi yang penting seperti mana disinggung oleh Presiden, ada keinginan kita bersama untuk perdamaian tercapai bukan sahaja di antara Iran dan Israel tapi seluruh Timur Tengah dengan jaminan hak rakyat Gaza dan Palestin sebagai satu negara yang bebas dan berdaulat. Terima kasih sekali lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.